Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina bisiyami syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Insan KPK dimanapun berada, alhamdulillah Allah menakdirkan kita untuk sampai di bulan Ramadan. Bulan yang didamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dalam doanya disampaikan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan pada bulan Ramadan. Betapa pentingnya bulan Ramadan. Karena hanya bulan Ramadanlah yang Allah berikan pahalanya sendiri, yang Allah berikan dibanding dengan pahala-pahala ibadah yang lain. Makanya di bulan Ramadan itu banyak kebaikan yang dilipat gandakan, disebut dengan barokah. Bisa dilipat gandakan 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan sampai tak terbatas. Diumpamakan dengan Lailatul Qadar khairum min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan Lailatul Qadar itu. Tidak sama lebih baik. Oleh karena itu bagi orang yang beriman, Ramadan itu didambakan, menikmati dan nyaman. Tapi mungkin yang tidak beriman bisa diukur. Ramadan mungkin menggelisahkan, tidak nyaman dan seterusnya. Oleh karena itu bagi kita Ramadan, samping juga kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan, Ramadan disebut dengan madrasatun insaniyatun, pendidikan kemanusiaan. Oleh karena itu insan KPK dimanapun berada untuk menjadi insan kamil, manusia yang sempurna, di antara sekolahnya, pelatihannya, trainingnya ada di bulan Ramadan. Coba kita bisa lihat di bulan Ramadan Bapak-Ibu sekalian, setiap insan, teman-teman insan KPK dimanapun berada, itu ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan Ramadan itu waktunya untuk dekat dengan Allah, intim dengan Allah, menambah iman. Bahkan akhir dari kita perjalanan training Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun. Jadi ketakwaan, spiritualitas. Kita semua pasti membutuhkan spiritualitas itu dan membutuhkan tanaman keimanan, karena itulah yang akan kita petik kelak di akhirat dari keimanan kita, dan itu kita laksanakan dengan ketakwaan dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Fimtisali awamiri wajtinabi nawahi. Yang kedua yang diajarkan dari puasa adalah kesabaran. Coba Bapak sekalian, kalau kita bisa menahan emosi kita, itu awal dari keberuntungan kita. Tapi kalau kita sudah tak mampu menahan emosi kita, maka mungkin awal dari kecelakaan. Makanya orang memutuskan masalah pun, seorang hakim tidak boleh dalam keadaan marah dia memutuskan. La yahkumul hakim wa huwa ghadban. Tidak boleh seorang hakim dalam keadaan emosi. Nah, puasa itu menterapi kesabaran. Coba, ada makanan yang enak, ada minuman yang mungkin menyegarkan, tetapi karena kita ini mengikuti perintah Allah, kita sabar untuk tidak melakukan itu. Jadi kalau ada sebuah uji coba dalam penelitian di Amerika Serikat, ada 3 anak yang anak itu diuji tentang emosinya, diberikan makanan di depannya, disuruh sabar menunggu sampai ada instruksi. Ternyata dari 3 anak itu 2 anak yang tidak tahan untuk makan, yang 1 tahan untuk tidak makan sampai ada instruksi. Maka apa yang terjadi? Kelak pada masa dewasanya, anak yang mampu menahan emosi, mampu menjaga tentang kesabarannya tadi, maka dia yang lebih sukses dalam menjalani kehidupan. Banyak kita amburadul, banyak kita ada masalah hanya karena kita tidak mampu menahan emosi. Yang kedua, pendidikan karakter bagi kita semua, apalagi buat anak-anak. Untuk mendidik karakter baiknya anak kita adalah kedisiplinan. Bapak-Ibu sekalian, saya sering mengkelakar dan bercanda. Umat Islam itu di mana-mana rata-rata kurang disiplin. Kalau dibandingkan dengan Jepang, coba bagaimana Jepang itu transportasinya itu yang disiplin tepat waktu, rapat tepat waktu, bekerja tepat waktu. Tapi kalau kita kan sering terlambat karena alasan untuk mengejar waktu itu karena macet. Tetapi ada yang selalu tepat waktu umat Islam. Kapan? Saat buka puasa. Jadi hampir semua di antara kita ini yang berpuasa tidak ada yang terlambat untuk buka puasa. Kalau saya yang biasa aktif di Jakarta itu diundang untuk ngisi buka puasa bersama. Ketika orang-orang itu nyampe pada maghrib, dia pasti meleper semua. Berhenti semua untuk berbuka puasa. Bahkan disiapkan untuk berangkat itu sehingga bisa berbuka di tempat tujuan itu. Dan tidak ada yang mau melambatkan untuk buka puasa. Seandainya umat Islam dimanapun berada, karakternya karakter yang tepat waktu dan disiplin itu, insya Allah lebih maju. Karena apa?
Karena dengan menghormati waktu dan disiplin itulah sebenarnya karakter hidup kita untuk berhasil. Di mana-mana negara maju adalah negara yang disiplin. Di mana negara-negara yang terbelakang biasanya tidak punya disiplin. Puasa mengajarkan itu. Saat kita berbuka tidak boleh terlambat, bahkan makruh. Bahkan ketika kita sahur juga tidak boleh terlambat. Kalau sampai kita melewati dari waktu imsak atau waktu subuh, kita udah nggak boleh berpuasa. Disinilah kita dilatih kedisiplinan, bagaimana disiplin tepat waktu kita diajarkan pada saat berpuasa ini. Oleh karena itu puasa menanamkan kita selain kesabaran, atas dasar spiritualitas keimanan juga mendidik kedisiplinan. Yang ketiga adalah berkenaan bagaimana mendidik diri kita itu ada kepedulian sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita berpuasa. Semua orang mempunyai waktu yang sama untuk meninggalkan makanannya. Dan pada saat meninggalkan makan dan meninggalkan minum, meninggalkan hubungan suami istri, disitulah kita merasakan bagaimana pedihnya orang yang tak mampu. Jadi tidak hanya sekadar teori, ini udah observasi, sudah melakukan pengalaman diri ketika orang lapar. Kalau itu yang bisa masuk pada diri kita, maka ketika kita diberikan oleh Allah kemudahan dalam hidup, rezeki yang mudah, harta yang melimpah, mungkin jabatan yang tinggi, kita tidak menjadi sombong. Bahkan itu dipakai untuk peduli kepada orang yang tidak mampu. Puasa mengajarkan itu. Maka di akhir puasa itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat. Kotoran dari diri kita. Zakat fitrah namanya. Dari kekayaan kita menjadi zakat dari harta kita, kotoran dari harta kita. Dibersihkan kita diri kita, harta kita. Untuk apa? Memastikan bahwa kita dalam keadaan bersih. Dan di antara tanda-tanda orang bersih itu adalah orang yang mampu peduli kepada makhluk Allah atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau atas dasar cinta kepada Allah, ketika kita menolong orang lain bukan menunggu atau mengharap dari orang menolong pada kita, tidak. Yang kita harapkan bukan balasan dari orang, tapi karena kecintaan dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita bisa ada kepedulian sosial yang kita ada pada masyarakat yang beriman, bertakwa, kemudian dia punya disiplin, punya kesabaran, saat bersamaan dia menjadi orang yang bermanfaat kepada makhluk Allah. Dan tanda-tanda hidup sukses itu adalah orang yang bisa banyak memberi manfaat kepada orang lain. Dan bisa memberikan manfaat pada orang lain itu tentu adalah dengan kita peduli pada orang lain. Maka disebutkan dalam hadis untuk mengkategorikan orang sukses, khairun nasi indallahi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu puasa ini bisa kita ukur diterima atau tidak diterimanya, tinggal kita lihat. Kalau setelah bulan Ramadan nanti ketakwaan kita meningkat, kesabaran kita meningkat, kedisiplinan kita juga meningkat, kepedulian kita, empati kita kepada orang lain meningkat, sehingga kita menjadi orang yang bermanfaat, itu tanda-tanda puasa kita diterima. Oleh karena itu, momentum bulan puasa itu, momentum ini bisa digunakan sebagai training diri, memaksimalkan dari kehidupan ini dengan latihan yang namanya Ramadan. Disebut dengan madrasatun insani. Insan KPK dimanapun berada, mudah-mudahan puasa kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diri kita, karakter kita dapat terbentuk dengan cara kita menjalankan ibadah puasa. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.